Institute for Essential Service Reform (IESR) merupakan lembaga riset dan advokasi yang fokus pada isu energi dan lingkungan. IESR juga aktif mendorong transformasi menuju sistem energi rendah karbon dan berkelanjutan dengan melakukan asistensi, pengembangan kapasitas, dan membangun kemitraan strategis dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Dalam 1 tahun terakhir, IESR melakukan program kerja transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi di wilayah penghasil batu bara, dengan lokus program di Sumatera Selatan. Pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024 bertempat di Hotel Aston lantai 3 Jalan Basuki Rahmat nomor 189 Talang Aman Palembang. IESR bersama Aliansi Jurnalis Independen AJI Palembang dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) Sumatera Selatan membentuk jejaring jurnalis transisi energi sebagai bentuk dukungan terhadap agenda transisi energi di Sumatera Selatan. M. Fajariko, Koordinator AJI Palembang dalam pembuka menyampaikan bahwa lokakarya bertema potensi dan pemanfaatan energi terbarukan di Sumatera Selatan diikuti sekitar 40 jurnalis. Berharap para jurnalis dapat memberikan pemahaman terkait jenis-jenis energi terbarukan, mengetahui potensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan di Sumatera Selatan dan memahami kendala dan solusi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan di Sumatera Selatan, sehingga para jurnalis dapat menginformasikan transisi energi yang secara bertahap dilakukan oleh pemerintah dan kolaborasi dengan lembaga terkait, di mana transisi energi telah menjadi agenda penting negara-negara di dunia sesuai penegasan Komitmen Paris Agreement dengan tujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah 20°C. Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan menelurkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen tersebut juga menghasilkan turunan lain, berupa komitmen internasional pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, yang dituangkan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Marini selaku Kasubdit Pariwisata Industri dan Perdagangan dari Bapeda Sumatera Selatan dalam diskusi lokakarya menyampaikan materi bahwa adanya perubahan iklim membutuhkan aksi mitigasi serta adaptasi yang terencana, baik melalui penyikapan di tingkat nasional maupun di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2020-2050. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dengan mencanangkan target bauran energi terbarukan sebesar 21,06% di tahun 2025 dan 22,56% di tahun 2050. Namun demikian, target tersebut perlu dibuat lebih ambisius karena realisasi bauran energi terbarukan di Sumatera Selatan pada tahun 2022 sudah melebihi target, yakni mencapai 23,85% ESDM Sumsel 2024. Sumatera Selatan sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, sedangkan menurut data Dinas ESDM Sumatera Selatan, pemanfaatan energi terbarukan di Sumatera Selatan baru mencapai 963,83 MW. Sebagai salah satu provinsi dengan potensi energi terbarukan yang menjanjikan, kondisi ini tentu disayangkan. Pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan potensi yang ada agar produk kelistrikan energi terbarukan bisa memiliki harga kompetitif dan dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga industri. Dengan RPJPN, selaras yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu sangat mendukung dekarbonisasi ini untuk meminimalisasi climate change yang ada, yang sekarang sudah kita rasakan ini, yang paling tidak banjir, kemudian panasnya yang sangat ini. Kami harap dengan transisi energi ini bisa bukan cuma dari kita tapi semua stakeholder yang ada juga mendukung transisi energi ini seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Baik, manfaatnya sebenarnya apa dari transisi energi ini?
transisi energi ini paling tidak untuk lingkungan ya, untuk lingkungan climate change, jadi mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi salah satu caranya ya kita harus bertransisi energi. Dan untuk bukan cuma kita saja yang merasakan, tapi juga dunia yang seperti saya sampaikan di paparan saya tadi, bahwa walaupun kita banyak cadangan batu bara, tapi nanti juga demand atau permintaan batu bara itu pasti akan terus menurun. Jadi mau tidak mau kita harus bersiap untuk hal itu gitu kan. Salah satunya kita adalah mentransformasi perekonomian, transformasi energi, kemudian transformasi ekonomi. Itu yang akan kita lakukan ke depan, yang sekarang sudah kita masukkan ke dalam dokumen perencanaan. Harapan kita ini akan terus kita kawal sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Baik Bu, terkait stoknya sendiri seperti apa Bu? Stok bara Sumsel sendiri berapa banyak? Kalau batu bara ini dari info terakhir kami dari Kementerian SDM itu kalau untuk Sumatera Selatan masih bisa bertahan sampai dengan 50 tahun ke depan. Sebenarnya reserve kita, cadangan kita masih banyak. Tapi yang seperti saya bilang tadi, mau tidak mau karena ini adalah perubahan global, nanti walaupun kita punya cadangan banyak, kita permintaannya nanti akan terus menurun. Jadi itu yang mungkin kita harus persiapkan dari sekarang gitu kan. Dari kalau menurut data itu sekitar 3 tahun 2030 ke atas itu permintaan bakal terus menurun gitu kan, karena yaitu dipandang energi fosil ini adalah energi yang yang mempengaruhi climate change. Kalau jumlahnya sendiri berapa Bu? Kalau jumlah terkait stok batu bara kita? Batu bara masih sekitar 90-an ya, 90 miliaran ya yang menjadi reserve kita. Saya kurang update dengan jumlah, mungkin nanti dari Dinas SDM bisa. Yang jelas itu info terakhir kami masih bertahan untuk 50 tahun ke depan. Itu untuk Sumsel ya Bu? Iya, untuk Sumsel Bu. Untuk Sumsel itu masih banyak sekali cadangan batu bara kita, tapi ya itu kita tidak bisa terus seperti ini karena nanti juga permintaan untuk batu bara akan turun. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, memang secara bertahap, bukan langsung kita mau ini kan, kita juga butuh karena ini kan kaitannya nanti dengan kesejahteraan masyarakat yang di bawahnya ya, banyak mungkin yang akan terdampak. Yang jelas sekarang kita sudah mulai berproses, kita harapkan proses ini akan terus berlanjut, akan smooth gitu kan. Diharapkan juga bukan cuma dari pemerintah tapi juga stakeholder yang terkait, kemudian dari jurnalis yang hari ini bisa hadir, bisa menginformasikan ke masyarakat, mengedukasikan bahwa transisi energi ini akan kita lakukan secara bertahap. M. Bintang dari peneliti Institute for Essential Services Reform IESR mengatakan bahwa potensi dan pemanfaatan energi terbarukan di Sumatera Selatan sangat melimpah. Sumatera Selatan, Sumsel, dikenal sebagai salah satu lumbung energi di Indonesia. Sumsel memiliki berbagai sumber energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan, seperti beberapa aspek penting mengenai lumbung energi di Sumsel yaitu batu bara, minyak dan gas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Batu bara yang melimpah digunakan sebagai bahan bakar utama untuk PLTU. Beberapa PLTU besar di Sumsel, seperti PLTU Banjarsari dan PLTU Lahat, menyediakan listrik tidak hanya untuk Sumsel tetapi juga untuk daerah lain di Sumatera. Dampak yang bisa kita rasakan secara langsung dari pemanasan global, dan menurut penelitian itu dampaknya ada lebih banyak dari yang di sini. Ini adalah beberapa contohnya, mulai dari extreme heat yang kalau kita dengar itu banyak di berita, ada heat wave terutama di negara-negara seperti Jepang dan sebagainya. Juga potensi kekeringan itu jelas meningkat. Ada juga akan timbul masalah tentang ketahanan pangan dan juga hilangnya biodiversitas.